Halo teman-teman, di sini kami bertiga akan menampilkan sebuah demo untuk tugas rancang kami, yaitu sebuah program klien dan aplikasi serta server dari RESTful Web Service. Nama saya Rijulio dengan NIM 672017-022. Nama saya Dinda Fitri Tias, NIM 672017-026. Nama saya Stephen dengan NIM 672017-027. Di sini server dibagi menjadi dua, adalah server untuk klien dan server untuk admin. Untuk server klien, nah ini adalah get data untuk menampilkan buku, yang dimana select bintang from buku untuk memanggil query dari database. Ini adalah code-nya. Jadi variabel-variabel yang ada dalam database kita jadikan array list yang akan dimasukkan ke dalam test model supaya nanti dapat dipanggil pada kelas-kelas yang lain. Untuk admin, dia bisa menginput data, insert data. Nah, insert data ini dia query-nya insert, jadi bukan select. Select itu untuk menampilkan semuanya. Nah, untuk insert sendiri untuk memasukkan. Nah, ini adalah code untuk memasukkan. Seperti yang dilihat, ini adalah variabel yang telah dideklarasikan dalam bentuk array list. Ini akan ditampilkan nanti dalam database. Lalu, dalam admin juga ada update data. Data yang telah ada akan diupdate dengan cara memasukkan query seperti ini. Update buku. Ini adalah code-nya. Nah, untuk admin juga bisa untuk delete data. Nah, untuk delete data sendiri, dia mendelete dari ID. Jika ID yang telah ada, maka dapat di-delete. Jika ID yang tidak ada, maka dia akan mencetak error. Nah, untuk query-nya, dia delete from buku. Nah, di mana ID-nya itu yang keberapa. Setelah itu, admin juga dapat melihat data dari transaksi. Admin dapat melihat data transaksi yang telah dilakukan oleh user. User dalam arti klien. Nah, di sini dia dapat melihat transaksi. Lalu ini adalah code-nya. Ini adalah variabel-variabel yang ada dalam database yang akan nanti dimasukkan ke dalam variabel-variabel yang ada dalam test model dalam bentuk array list untuk dapat membaca keseluruhan. Nah, lalu ada admin untuk melihat delete transaksi. Admin sendiri dapat mendelete transaksi tersebut setelah user telah melakukan transaksi dengan query delete from transaksi where ID transaksi. Yang di-delete adalah ID-nya. Jika ID yang ada telah ada, jika ID transaksi ada, lalu di-delete, maka akan menghasilkan sukses delete transaksi. Jika tidak, maka akan return null atau gagal. Nah, untuk klien, dia bisa input transaksi. Input transaksi sendiri setelah klien memilih buku-buku dari get client, input get data, setelah memilih buku, lalu membeli, melakukan transaksi, maka akan muncul seperti ini, di mana yang diambil adalah ID buku, jumlah beli, dan total harga. Setelah klien melakukan transaksi, maka akan sukses input data. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi desktop untuk admin. Untuk admin sendiri, terdapat dua buah tampilan, yaitu dashboard dan transaction. Di dashboard, admin dapat melihat data buku yang nanti dapat diedit dan juga bisa di-delete. Untuk pendeletan datanya, misalnya seperti ini, kita masukkan ID bukunya, lalu di-delete. Maka data buku akan terhapus. Jika ingin menambahkan data lagi, misal dari BCK, dan ini Gramedia. Ini harganya 8.000, stoknya kita ganti atau di-add. Data akan masuk. Data yang sudah ada pun dapat diupdate lagi. Seperti ini. Data buku akan berhasil dirubah sesuai dengan apa yang sudah diisikan tadi.
Untuk tampilan transaction sendiri, di sini admin dapat melihat data transaksi yang telah dilakukan oleh klien sebelumnya pada web client, serta dapat menghapus data transaksi yang telah ada. Misalnya ini, dengan ID 103 di delete. Transaksi akan terhapus. Untuk programnya sendiri, di bagian dashboard tampilan pertama, kita menggunakan button view yang akan memanggil API-nya dari server tadi. Terus kita pakai metodenya itu get. Setelah itu data akan ditampung dalam sebuah objek. Jadi sebelumnya dijadikan array. Setelah jadi array itu nanti akan diubah menjadi objek. Nanti akan ditampung lalu akan dimasukkan ke dalam tabel. Ini juga sama untuk pengambilan data untuk transaksi. Untuk penambahan data, kita ambil data dari text field-nya yang udah ada. Jadi kita ambil string-nya, ambil data dari text field, lalu kita tampung di inputan. Di sini ID ini harus sama dengan yang ada pada server, nama pada server. Jika berbeda nanti data tidak dapat diinput. Hal ini berlaku juga untuk delete, book ID di sini, dan juga update. Jadi untuk transaksi sendiri, untuk metodenya sama seperti yang ada pada dashboard. Dia ambil API, lalu dia request method. Setelah itu nanti akan ditampung dan diambil di sini, diambil dan ditampung pada sebuah variabel, diambil dari ID transaksi, ditampung dari variabel, dan lalu dimasukkan ke dalam tabel yang udah ada. Untuk tambahan di sini untuk on-click, pada tabel on-click itu nanti akan dimasukkan ke dalam text field. Jadi ketika kita selected row pada tabel akan dimasukkan ke dalam text field. Jadi mengambil value pada indeks ke i dan ke 0, di mana ID itu berada. Delete pun sama. Ini saya akan menjelaskan tentang klien yang menggunakan PHP dan menggunakan framework Laravel serta front-end Bootstrap. Nah, pertama-tama kita di sini coba jalankan servernya dulu dengan PHP Artisan Server. Yang saat sudah berjalan, maka kita coba buka. Oke, di sini kita langsung dituju ke login. Walaupun kita di sini menembak dengan URL home, dia akan diarahkan ke login. Kenapa? Karena di sini kita menggunakan authentication pada Laravel. Jadi kita coba login dulu. Setelah login, maka akan diarahkan ke home ini, toko buku. Nah, selanjutnya di sini klien bisa melakukan pembelian. Jika ingin membeli buku, maka klik yang beli buku di sebelah kanan atas di sebelah nama akun. Jadi di sini data di sini sesuai dengan data yang ada di database dan dikirim menggunakan JSON. Kita coba mau membeli buku yang ini serta yang ini. Kita beli masing-masing, yang ini 3 dan yang ini kita beli 10. Saat kita klik buy, maka dia akan diarahkan ke root cart dengan konfirmasi pembelian seperti ini. Dan di sini ada total yang harus bayar. Setelah itu, jika ingin melakukan pembelian, maka bisa melakukan pembayaran. Jika back, maka akan kembali lagi ke menu yang sebelumnya. Jadi kita coba di sini klik bayar. Nah, saat transaksi sudah berhasil, maka di sini di database di bagian transaksi dia akan bertambah dengan ID yang ini 1 dan 3, beli yang 3 dan 10. Sudah itu kembali ke home. Nah, klien karena di sini klien hanya bisa membeli, maka dia hanya dapat menggunakan metode, yaitu metode untuk update barang, update transaksi. Selanjutnya, kalau kita lihat di codingannya, ini merupakan blade.php ya, jadi template dari Laravel. Dari menu home-nya dulu. Nah, di sini menu home-nya seperti ini. Selanjutnya di menu view seperti ini. Menggunakan extend di sini merupakan dari navbar, navigation bar. Itu terdapat di view, layouts, app
merupakan navigation bar-nya. Jadi ini akan di-extend di semua file di sini karena semuanya menggunakan navigation bar. Selanjutnya pada view ini mengecek apakah dia login atau tidak. Jika dia sudah login, maka dia akan mengisikan ini, menampilkan menu, yaitu menu pembelian. Di sini menggunakan JSON. Kita lihat dari root-nya dulu. Saat URL-nya view data, maka dia akan diarahkan controller yang get data. Di sini view data, maka dia akan return kelas buku controller dengan metode get data di sini. Nah, saat di get data, ya ini merupakan decode dari JSON, data JSON yang disediakan oleh Java. Jadi URL-nya seperti ini menggunakan localhost, maka datanya di get, setelah di get di decode, lalu setelah di decode maka datanya itu dikirim ke view data, ke tampilan view data yang ini. Nah, jadi yang dikirim ini ada data serta length. Length ini panjang dari datanya, banyak datanya. Nah, jadi setelah dikirim di sini bisa dipanggil di sini. Manggilnya dengan menggunakan kurung siku 2. Karena di sini template-nya menggunakan kita blade.php. Jadi mau manggil PHP di dalam HTML tidak usah pakai tag PHP lagi, tapi langsung pakai kurung awal 2 ini, maka bisa mengambil data dari buku controller tadi. Jadi ngambilnya dengan menggunakan for. Dengan panjangnya length, dia akan menampilkan ID di sini, judul di sini, penerbit, penulis, stok, harga, seterusnya di sini. Nah, setelah itu dia akan ditampung di beli. Jadi jika kita input, misalnya kita input 5, 4. Nah, di sini dia akan ditampung di variabel beli. Beli dengan array. Jadi di sini menggunakan tipe HTML array. Selanjutnya, saat kita submit, dia akan diarahkan ke view data garis miring cart. Nah, kita lihat lagi di root-nya. Di root-nya saat view data garis miring cart, maka dia akan memanggil function pada buku controller dengan nama function cart. Di cart saat sudah dikirimkan data-datanya yang mau dibeli, misalnya kita input 5 dan 4. Jadi dia bakalan diambil di sini. Jika belinya tidak kosong, maksudnya kosong seperti ini. Nah, jika seperti ini kosong dan nilainya 0, maka dia array-nya akan terisi 0. Jika tidak, maka dia akan dimasukkan ke variabel array ini. Nah, setelah itu dilempar ke di sini dengan menumpangkan data seperti berikut. Ada data, jumlah, length, dan total harga. Setelah itu, nah ini merupakan tampilan cart-nya. Kita masuk ke tampilan cart. Nah, di sini kita sama kayak sebelumnya, kita panggil lagi file yang dikirimkan tadi dari metode ini. Kita kirimkan ke cart dan kita panggil di sini menggunakan for dan dipanggil menggunakan kurung siku ini. Maka dia akan memunculkan judul, harga, seperti itu. Selanjutnya, jika diklik, maka dia akan kembali ke view data atau kembali lagi ke menu yang beli buku tadi. Jika diklik bayar, akan mengklik ini dan akan redirect ke URL berikut, view data, cart, bayar. Kita lihat di insert transaksi. Nah, di insert transaksi ini kita akan menggunakan post. Metode post yaitu kita men-encode. Jadi array tersebut di sini, yang di sini di-encode ke JSON. Nah, setelah di-encode di JSON, maka kita execute. Nah, ini dia menggunakan metode post saat encode-nya. Sudah itu, setelah kita klik, maka dia akan diproses oleh server dan akan mengembalikan ke bayar. Jika kita lihat bayar, maka akan mengembalikan ke sini tampilan bayar. Sekian dari saya, terima kasih.